Kalau murai batu kamu kembung, kurus, gak bunyi, jangan buru-buru bilang sakit. Banyak pemula memelihara murai batu dengan satu harapan, burung cepat sehat, cepat bunyi, dan cepat jadi. Tapi masalahnya saat burung terlihat kurus, gembung, diam, dan gak bunyi, yang muncul justru panik. Oke, pahami dulu murai batu itu pemakan serangga men ya. Artinya ya, tubuhnya itu butuh protein tinggi, energi harus selalu tersedia, dan salah atur IF dampaknya cepat terasa. Kalau IF salah, bukan cuma suara yang hilang, tapi badan ikut rontok men ya. Gembung kurus pasti sakit. Banyak yang salah paham men ya. Gembung ya atau kurus itu belum tentu sakit men ya. Seringkali gembung muncul karena badan lemah, stres, energi habis, dan nutrisi tidak seimbang. Apalagi kalau burung baru pindah tangan ya, habis digarap lomba atau habis drop lama, tubuhnya itu masih bertahan hidup ya, belum mikir bunyi dulu men ya. Nah, untuk bulu yang jatuh lalu berhenti, apa artinya? Kalau bulu sempat jatuh lalu berhenti tapi belum tuntas mabung, itu namanya mabung tertahan. Penyebab utamanya kondisi badan belum kuat, nutrisi naik turun, stres lingkungan. Dan di fase ini jangan paksa mabung men ya, jangan paksa bunyi, fokus ke satu hal, yaitu pulihkan badan dulu men ya. Nah, kenal IF dan fungsi nutrisinya ya, ini bagian yang paling penting buat pemula. Untuk jangkrik, protein tinggi, lemak rendah. IF paling aman buat harian, fungsinya yaitu stabilkan tenaga dan mental. Kalau kroto, proteinnya itu sangat tinggi ya, dorong stamina dan birahi, bagus, tapi bukan IF buat harian men ya. Kebanyakan itu bisa panas dan gembung. Kalau ulat Hongkong, lemak tinggi, jadi fungsinya untuk penggemukan cepat. Nah, cocok saat burung kurus atau nyilet, tapi harus sementara men ya sifatnya men. Kalau ulat kandang ini lebih seimbang men ya, lebih seimbang, bagus buat transisi dari kurus ke stabil ya. Tapi ingat, IF itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi sesuai takaran ya, sesuai fungsi dan waktunya men ya, itu disesuaikan men ya. Nah, saat burung drop jangan langsung puasa IF men ya, ini kesalahan klasik men ya. Saat burung lemas banyak yang malah mengurangi IF drastis ya, padahal seringnya burung kurang asupan nutrisi, bukan kelebihan. Nah, solusi yang benar yaitu IF tetap ada, tapi komposisinya diatur, fokus ke pemulihan tenaga dulu men ya. Nah, tentang penjemuran yang enak ya, dijemur memang enak ya, tapi kadang burung tuh kepak-kepakan sayap, minta matahari, terlihat nyaman saat dijemur. Nah, ini wajar men ya, karena matahari menaikkan metabolisme, melancarkan peredaran darah, bahkan bikin badan jadi anget men ya. Tapi ingat ya, burung tidak tahu batas aman men ya. Nah, walau terlihat enak, jemur terlalu lama bisa menyebabkan panas dalam, mabung makin tertahan. Nah, burung jadi mati gaya men ya. Pemula itu harus ingat ya, jemur cukup, bukan lama ya. Nah, kenapa burung belum bunyi? Ini pertanyaan paling sering. Jawabannya itu sederhana, karena energi masih dipakai buat badan ya. Tubuh burung itu punya prioritas. Satu, bertahan hidup, kedua, menstabilkan organ, dan ketiga, baru mikir mental dan suara. Kalau badan belum beres, suara memang belum akan keluar maksimal, dan itu normal ya. Nah, kapan tanda burung mulai siap disetel? Ciri-cirinya badan mulai berisi ya, gembung kering ya, gerakan tuh lincah, nafsu makan stabil, tidak gampang stres. Nah, kalau tanda ini muncul barulah kita ulat Hongkong dikurangi, jangkrik diperbanyak, kroto dikontrol. Nah, setelah setelan mulai dirapikan. Nah, seperti itu men ya. Nah,
Untuk merawat murai batu ini bukan soal cepat tapi soal tepat men ya, tepat bukan cepat ya. Nah, burung bukan mesin, dia hidup, bernapas dan butuh proses. Kalau pemula paham karakter burung, fungsi IF dan tanda burung, maka panik tidak perlu dan hasil akan datang lebih awet. Bukan teori tapi langkah nyata yang bisa langsung dipraktekkan oleh pemula ya. Nah, solusi utama yaitu pisahkan fase perawatan. Jadi kesalahan pemula itu satu men ya, semua kondisi diperlakukan sama, padahal murai batu punya fase men ya. Pertama fase drop atau pemulihan, yang kedua fase stabil, dan yang ketiga yaitu fase setelan suara. Kalau salah fase perawatan pasti kacau. Nah, yang kedua yaitu solusi fase drop atau kurus atau gembung. Nah, ciri fase ini badan nyelet, gembung empuk ya, diam, gak mau bunyi, kadang agresif karena stres. Solusinya fokus isi badan dulu ya, bukan suara. Setelan aman yaitu jangkrik wajib ya, dominan ya. Nah, kalau ulat Hongkong itu boleh tapi sementara. Kroto tipis-tipis saja, pagi saja ya. Nah, untuk ulat kandang itu penyeimbang ya, penyeimbang. Target fase ini yaitu badan berisi, energi kembali, burung jadi nyaman. Itulah target di fase ini. Nah, jangan kejar bunyi dulu ya, karena suara tidak bisa dipaksa. Nah, yang ketiga yaitu soal jemuran ya, solusi jemuran ya. Banyak pemula salah di sini ya. Aturan aman yaitu jemur pagi cukup 15-30 menit saja di bawah sinar matahari, walau burung terlihat minta matahari. Ingat, burung bisa menikmati panas tapi tubuhnya bisa kalah pelan-pelan. Jemur itu tugasnya mengaktifkan metabolisme, membantu pencernaan dan bukan menguras tenaga. Kalau lebih lama itu malah lebih nggak mesti lebih sehat men ya. Nah, untuk solusi yang keempat yaitu bulu jatuh tertahan. Kalau bulu sempat jatuh lalu berhenti tapi tidak lanjut mabung, jangan dipaksa. Solusinya yaitu nutrisi jaga stabil ya. Mandi secukupnya, kerodong sebagian, minim gangguan, biarkan dia tenang. Nah, biarkan tubuh memilih mau lanjut mabung atau berhenti dan pulih. Burung lebih tahu kondisinya daripada kita ya, jadi jangan diganggu dulu. Nah, seperti itu men ya. Nah, untuk solusi yang kelima yaitu saat burung belum bunyi, ini yang paling bikin pemula gelisah. Jadi ingat prinsip ini ya, kalau burung sehat dulu suara menyusul. Selama makan lahap, badan hangat, gerak mulai aktif, diam itu bukan gagal tapi sedang menyimpan tenaga. Kalau dipancing suara terlalu cepat, IF ditambah sembarangan, setelah dipaksa hasilnya burung panas sebentar lalu drop lagi. Untuk solusi yang keenam yaitu transisi ke setelan normal. Nah, ini penting men ya, saat tanda pulih mulai muncul ya, seperti gembung kering, badan padat, lincah, tidak stres, baru lakukan ini. Bongkong dikurangi pelan ya. Nah, jangkrik diperbanyak ya. Nah, kroto ini tetap tipis-tipis saja dan terkontrol ya, pagi atau sore. Nah, untuk jemur tetap singkat saja. Ini karena ini fase penyeimbang, bukan pemaksaan men ya. Nah, solusi selanjutnya yaitu mental dan stres. Burung yang baru dibeli sering agresif, matuk tangan, gelisah. Solusinya yaitu sederhana ya, rutinitas konsisten. Jangan sering bongkar setelan, kerodong secukupnya, jangan sering dipamerkan. Mental stabil itu nggak mesti suara lebih cepat keluar men ya. Dan kesimpulan solusi dari semua itu yaitu merawat murai batu itu seperti merawat tubuh manusia. Kalau lelah dikasih makan, bukan dipaksa lari. Nah, kalau lapar diisi dulu, bukan disuruh kerja. Kalau pemula paham fase paham fungsi IF dan sabar membaca kondisi burung atau membaca bahasa tubuh burung, ini hasilnya burung lebih awet
ya, bukan cuma cepat jadi lalu drop lagi men ya. Jadi seperti itu. Nah, kita harus selalu sabar, itu kunci utama, yaitu bersabar dalam perawatan, karena kita harus membaca bahasa tubuh burung, kita harus bisa men ya, kuncinya seperti itu. Tapi tidak lepas juga dari pengalaman kita dalam memelihara burung-burung yang lain, seperti itu men ya. Sama aja dengan burung murai batu yang sudah kita rawat seperti burung-burung yang lain. Jadi kita mengenali bahasa tubuh mereka seperti itu men ya. Dia minta apa, ini minta apa, ini fasenya seperti apa, ini fase seperti apa, kita harus tahu. Jadi solusinya ada di diri kita, karena pemilihan pakan dan perawatan rutinitas sehari-hari itu kita yang menentukan, bukan burungnya men ya. Jadi kita harus hati-hati di sana, dan kita harus konsisten, bersabar, itu adalah kunci paling utama. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan, tips-tips bagi pemula merawat murai batu ya. Mungkin ada kicau mania yang mendapatkan suatu kesulitan dalam memelihara burung ya, terutama bagi yang baru saja beli burung ya. Terus burungnya ini seperti namanya juga burung, kalau di lapangan itu, kalau burung enak itu pasti nggak akan dijual ya, nggak akan dijual oleh pemiliknya, pasti ada kendala baru dijual. Nah inilah yang menyebabkan kita sering keliru di sini ya, sering salah mengartikan si burung ini siap lomba atau bukan, atau enggak siap lomba. Jadi kita rawat dulu ya, untuk burung yang baru dapat kita rawat dulu, kita konsistenkan dulu ya, untuk keseharian ya, dicocokkan dengan kita, karena lingkungan baru dengan lingkungan yang lama itu enggak sama men ya. Jadi kita selaraskan dulu dengan perawatan kita men ya. Oke, burung saya ternyata juara 1 kawan-kawan ya. Jadi kita lanjut ke juara 1 nih. Nah, ada dua bendera ini kawan-kawan ya. Oke, lanjut lagi, kita mau bahas tips-tips sederhana ya untuk yang lain di video berikutnya ya. Jangan lupa follow ya, atau subscribe ya. Stay tune terus kawan-kawan ya. Salam kicau mania, lambang kemakmuran.